Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur kepadamu, terima kasih atas kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur. Kami masih bisa menghirup udara segar, semua itu karena kebaikan-Mu. Sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat dan berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, kapan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita tepat waktu? Saat kita berserah penuh kepada Tuhan. Selama kita masih mengandalkan kekuatan sendiri dan bimbang, pertolongan Tuhan akan semakin lambat. Karena itu Yakobus menasihati bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan melalui doa, di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7, bahwa hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah menunda-nunda pertolongannya asal kita berserah penuh kepadanya dan tidak mendua hati. Maka di dalam Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara, pertolongan Tuhan akan dinyatakan tepat pada waktunya saat kita menghargai firman-Nya lebih dari segalanya dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari atau hidup dalam ketaatan. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan di sana, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita setiap hari? Selain itu, kita harus berjalan dalam iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6a. Iman yang bagaimana? Iman yang hidup, yaitu yang disertai perbuatan nyata. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara, berjalan dalam iman berarti tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Dengan memiliki iman yang teguh, kita tidak akan pernah goyah meski ada banyak tantangan yang menghadang. Karena mata rohani kita senantiasa terarah kepada Tuhan. Berjalan dalam iman berarti percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Asal kita punya penyerahan penuh kepada Tuhan, taat dan berjalan dalam iman. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar tentang pertolongan-Mu, waktu-Mu pasti yang terbaik. Ketika kami berdoa kepada Tuhan, maka kami percaya doa-doa kami Tuhan akan jawab menurut waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami. Kiranya Tuhan tolong kami sepanjang hari ini dalam berbagai kegiatan kami. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya.